Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih pada sehat semuanya kan? Oke guys, jadi kali ini sesuai dengan judulnya kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasan teks iklan. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, kita akan memperhatikan dulu. Di sini saya udah menyiapkan sebuah iklan buat kalian. Nah, ini dia tentang imunisasi. Jadi kita akan membedah iklan ini terlebih dahulu. Jadi bagian-bagian apa yang ada di dalamnya, dan bagian-bagian itulah yang disebut sebagai struktur teks iklan. Yuk kita lihat. Nah, yang pertama kita cari yang mencolok terlebih dahulu ya. Jadi yang mencolok di sini menurut saya itu adalah ada kalimat yuk imunisasi MR supaya anak kita sehat. Jadi tulisan ini itu menurut saya mencolok karena kalimatnya besar, ditulis besar, dan terdapat di paling atas, terus berwarna-warni, dicetak bold atau tebal juga. Kira-kira ini masuk ke bagian atau struktur yang mana ya? Ya, ini dia. Jadi kalimat tersebut masuk ke bagian pengenalan produk. Nah, di bawahnya ada kalimat yang menyatakan kayak gini. Jangan biarkan anak kita menderita di masa depan. Nah, ini masuk ke struktur bagian pernyataan persuasif karena di situ ada kata jangan, ya. Lanjut. Di bawahnya itu ada kalimat ayo imunisasi MR. Ini masuk ke bagian struktur slogan. Singkat, padat, jelas, dan mudah diingat. Nah, yang terakhir di situ ada gambar juga. Nah, masuk ke bagian struktur gambar dan logo. Nah, ini dia keempat struktur teks iklan. Kita bahas satu persatu pengertiannya ya. Ya, ini dia. Nah, yang pertama, pengenalan produk itu biasanya berisi judul produk yang diiklankan. Biasanya letaknya itu yang paling mencolok atau yang paling besar di sebuah iklan itu, atau yang paling pertama muncul di sebuah iklan. Nah, itu biasanya pengenalan produk ya. Di mana-mana yang namanya pengenalan itu pasti selalu yang pertama muncul. Begitu. Yang kedua, pernyataan persuasif. Jadi pernyataan ini berisi atau bertujuan untuk mendorong istilahnya memberi pengaruh kepada pembaca, kepada pendengar atau yang melihat agar mau melakukan apa yang sesuai instruksi dari iklan tersebut. Kayak tadi, jangan. Nah, berarti orang-orang biar tidak melupakan tentang imunisasi tadi. Yang ketiga itu ada slogan. Jadi slogan itu artinya adalah kalimat yang pendek, biasanya sebagai tuntunan hidup. Dia ciri-cirinya itu singkat, padat, jelas, dan mudah diingat. Kayak tadi, ayo imunisasi MR. Singkat, padat, jelas, mudah diingat kan guys? Yang keempat, ada gambar dan logo. Jadi gambar itu diperlukan sebagai untuk menarik perhatian, juga sebagai digunakan untuk menggambarkan atau mewakili produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Kayak tadi tentang imunisasi ya, berarti gambarnya yang berkaitan dengan imunisasi itu sendiri. Begitu guys. Paham ya tentang struktur teks iklan? Kita bahas secara singkat aja karena memang strukturnya cuma ada 4. Nah, nanti kita yang agak panjang sedikit itu ada di kaidah kebahasaan teks iklan. Ya, langsung aja ya guys. Kaidah kebahasaan teks iklan. Ya, ini dia. Ada 6 kaidah kebahasaan teks iklan yang terkenal itu jelas tentang persuasif. Tadi udah disinggung persuasif itu apa. Terus di sini ada istilah baru nih guys, imperatif. Terus sederhana, berima, kesan positif, dan ringkas. Mari kita bedah satu per satu ya. Siap guys? Oke, yang pertama
Ini ada persuasif. Kita udah sering banget mendengar persuasif ini, bahkan dari teks dimanapun berada gitu ya. Nah, persuasif ini sifatnya membujuk, mengajak perilaku atau mengubah perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan dari iklan tersebut. Contohnya nih, mari bersama wujudkan mimpi. Di sini ada kata mari sebagai simbol kata persuasifnya. Gitu, paham ya? Lanjut. Yang kedua ini ada imperatif. Jadi persuasif sama imperatif itu agak mirip-mirip ya guys. Nah, kalau imperatif itu lebih ke kata perintah atau nyuruh. Sedangkan kalau persuasif tadi lebih ke mempengaruhi. Bisa bedain ya. Kalau persuasif mempengaruhi, kalau imperatif itu perintah. Nah, biasanya kalimat imperatif itu banyak sekali ditandai dengan adanya partikel lah. Ikutilah, hadirlah, janganlah, stoplah, lakukanlah. Pokoknya ada lalahnya atau kalimat tersebut berupa perintah. Nah, itu masuknya ke kaidah kebahasaan imperatif, gitu ya. Next. Iya, di sini ada sederhana. Jadi kalimatnya tuh sederhana karena biar mudah diingat sama orang-orang atau masyarakat luas. Itu contohnya nih. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Siapa yang nggak tahu iklan ini dan yang nggak inget iklan ini? Pasti rata-rata orang-orang yang sering nonton TV dan tahu iklan ini karena dia mudah diingat. Sederhana ya sifatnya. Lanjut. Iya. Apa nih? Oh, berima. Nih, jadi maksudnya berima itu jadi iklan itu tuh memiliki nada yang sama. Contohnya gini nih. Wow. Iya. Banyak membaca buku semakin berilmu. Jadi yang dimaksud berima itu yang buku dan ilmu. Jadi dia memiliki nada akhiran yang sama kayak pantun dan puisi. Begitu. Biar apa? Biar menarik dan mudah diingat juga ya. Karena memang tujuan iklan tuh biar gampang dan cepat dikenal. Jadi harus memiliki bahasa-bahasa yang singkat, padat, jelas dan mudah diingat. Next ada kesan positif. Nih, jadi iklan itu diusahakan harus meninggalkan atau memberikan bekas yang nyata dan membangun. Jadi harus ada sisi positifnya. Contohnya nih, tetap hemat air saat mencuci pakaian. Jadi ini sifatnya membangun. Kita harus menghemat air untuk kebutuhan masa depan. Begitu. Jadi melestarikan bumi dengan cara menghemat air melalui bijak dalam saat mencuci. Begitu ya. Next. Nah, jadi sifat dari sifat dari iklan itu biasanya ringkas juga. Jadi kalau kalian perhatikan iklan-iklan dimanapun berada, mau di TV, di radio, di YouTube ataupun poster, semuanya itu singkat, ringkas gitu. Nah, contohnya nih di iklan di koran, kalian perhatikan di sini semuanya disingkat-singkat karena memang kalau di koran itu biayanya dihitung per baris. Jadi sebisa mungkin menghemat baris biar iklannya itu bayarnya murah. Begitu. Iya. Itu tadi guys penjelasan singkat mengenai struktur dan kaidah kebahasan teks iklan. Semoga kalian paham. Kalau ada yang kurang paham boleh komen di bawah ini. Jangan lupa kalian baca juga dari sumber-sumber yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jaga kesehatan selalu ya. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.